Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are healthy ya. Please keep yourself cleanliness and stay away from the crowd because we are still in the pandemic. Because we are still in the pandemic now. Okay? Alright. Today, Ma'am Lina will ask you to discuss PTS semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang PTS semester 2. Okay, I know that you have finished the PTS semester 2 last week. And the questions we will discuss today. Saya tahu kalian sudah menyelesaikan PTS semester 2 kemarin. Dan sekarang kita akan mendiskusikan beberapa soal yang ada di dalamnya. Because after this, you are going to have a remedial test. Karena setelah ini kalian akan mengikuti remedial test. Okay, let's get started. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Options for number 1. Okay, let us see the sentence number 1. He blah 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 older than me. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. He is older than me. Kenapa? Karena subjeknya adalah he, maka menggunakan to be is. Ingat ya, penggunaan to be. I menggunakan to be am, you Dewi menggunakan to be are, she it menggunakan to be is. Okay, now we continue to number 2. Okay, look at the sentence. He sleeps blah 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 thin. He sleeps blah 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 thin. Jawabannya apa ya? Okay, jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi nanti bunyinya he sleeps are thin. Karena subjeknya adalah his lips, bibirnya. 2 jumlahnya, lebih dari 1. Maka kata gantinya dari his lips adalah they, sehingga menggunakan to be yaitu are. Ingat penggunaan to be sekali lagi. I menggunakan am, you Dewi menggunakan are, she he it menggunakan is. Okay, next number. Option for numbers 3. Are, aren't, is, atau am. Kalimatnya seperti apa? I blah 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 your brother. Oke, yang jawabannya betul yang mana ya? Ya, betul, D, M. Jadi nanti kalimatnya akan berbunyi I am your brother. Kita ingat lagi karena subjeknya adalah I, maka menggunakan to be am. Nah, ingat lagi penggunaan to be I menggunakan am, you Dewi menggunakan are, she he it menggunakan is. Oke, next number. Options for number 4. Yuk, kita lihat number 4. It blah 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 round. Kita pahami konteks ceritanya dari kalimat sebelumnya. Hello friends, can you help me to find my favorite thing? It blah 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 round. Dia titik-titik round. Oke, round itu artinya bundar, bentuk. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Perhatikan kata round. Kata round adalah kata sifat yang artinya bundar. Untuk mendeskripsikan benda menggunakan kata sifat harus menggunakan be. Karena subjeknya adalah it, maka be yang dipakai adalah is. Ingat penggunaan to be yang tadi? I am, you Dewi are, she he it is. Jawabannya yang paling tepat adalah is. It is round. Okay, next number. Option for number 5. The colors blah 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 yellow, pink, and green. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu are. Kenapa? Perhatikan kata yellow, pink, and green adalah warna-warna yang termasuk kata sifat. Untuk mendeskripsikan benda menggunakan kata sifat harus menggunakan be. Karena subjeknya adalah the colors lebih dari 1, maka be-nya adalah are. Ingat penggunaan be. I am, you Dewi are, she he it is. Nah, next number.
Based on the text, we know that Shakir has blah blah blah. A. Big eyes round. B. Big round eyes. C. Eyes round big. D. Eyes big and round. Oke, student. Kita memahami dulu ya pertanyaannya. Ditanyakan bahwa Shakir itu punya mata yang bagaimana? Nah, kita lihat di dalam bacaan bahwa ada kalimat di baris kedua, his eyes are big and round. Jadi matanya besar dan bundar. Nah, kalau big and round di sini dijadikan sadi satu atau diurutkan menjadi satu dalam bentuk kata adjective phrase, maka nanti bunyinya akan seperti ini. Ingat, dalam menyusun adjective phrase adalah ukuran, baru diikuti bentuk, baru diikuti kata benda yang diterangkan. Maka pilihan yang benar adalah big round eyes. Big ukuran, besar. Round bentuk, bundar. Eyes adalah kata benda yang diterangkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, karena materi pembentukan adjective phrase ini adalah materi baru, Nina akan jelaskan ulang ya. Mendeskripsikan sesuatu menggunakan kata sifat yang lebih dari satu kata. Bisa kita disebut dengan adjective phrase. Lihat contoh. I have a long curly black hair. I have a long curly black hair. Yang digarisbawahi adalah adjective phrase yang menerangkan kata hair atau rambut. Nah, kata sifat yang digunakan untuk menerangkan rambut ada 3, yaitu long, curly, black. Panjang, keriting, hitam. Nah, kenapa kok tidak menyusunnya dengan curly long black hair atau black long curly? Nah, karena untuk menyusun kata sifat dalam adjective phrase ada rumusnya, ada aturannya. Oke, kita bisa menghafalkan dengan kata-kata nosascom. Oke, nosascom. N-nya adalah number of quantity, O-nya ada opinion, size adalah ukuran, S-nya adalah size, A-nya adalah age, S-nya adalah shape, C adalah color, O origin, M material, P purpose. Oke, kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, contohnya ini. Ada kalimat, this is a pair of pretty, tiny, heart-shaped, purple, diamond earring. Wah, panjang sekali ya. Benda apa yang diterangkan atau dideskripsikan menggunakan kata-kata sifat tersebut? Ya, a pair of earring. Sepasang anting-anting. Nah, yang digunakan untuk mendeskripsikan anting-anting tersebut adalah kata-kata sifat seperti ini. Pretty, tiny, heart-shaped, purple, and diamond. Semua itu pretty, tiny, heart-shaped, purple, and diamond adalah kata sifat. Nah, kata sifat itu mendeskripsikan sebuah kata benda, yaitu di situ disebut a pair of earring, sepasang anting-anting. Nah, bagaimana caranya kita mengurutkan penggunaan kata sifat yang tersebut sehingga nanti betul? Nah, kita harus mengingat nosascom tadi, ya. N-nya tadi number, oke. O-nya adalah opinion, S-nya adalah size, A-nya adalah age, S lagi adalah shape, color, origin, material, and purpose. Oke, kita cek ya. Coba. Pretty. Pretty itu termasuk opinion. Kenapa pretty kok opinion? Karena pretty itu artinya cantik. Nah, cantik itu berbeda dari pendapat satu orang dengan orang yang lain. Ada yang bilang earring atau anting-anting tersebut cantik. Ada yang lain yang bilang anting-anting tersebut nggak cantik. Ada yang bilang kecil, ada yang bilang besar, ada yang bilang, bukan ukuran ya, tetapi penilaian orang terhadap anting-anting tersebut. Sehingga pretty yang cantik itu
merupakan opinion yang pribadi dari penulis. Sehingga kita dahulukan, kan? Number, opinion. Nah, kemudian S-nya size. Kata tiny di situ mewakili size karena tiny artinya adalah kecil. Kemudian heart shape. Heart shape, shape adalah bentuk, heart adalah hati, jadi berbentuk hati. Diletakkan setelah kata tiny, karena setelah kata size ada yang namanya shape, ya di osaskom, nosaskom tadi, dan opinion, size, age, shape. Nah, kemudian setelah shape ada com, ada C yaitu color. Color di situ ada ya purple. And diamond. Diamond itu termasuk material, oke, atau materi asal dari benda yang dideskripsikan, berasal dari diamond atau permata. Maka kalimat yang benar adalah a pair of pretty tiny heart-shaped purple diamond earring. Oke, Melina akan jelaskan sekali lagi satu persatu. Nosaskom tadi. Kalau yang N itu number, itu tidak perlu Melina jelaskan karena itu hanya menjelaskan tentang jumlah. Jadi jumlah benda yang dideskripsikan. Nah, nosaskom atau osaskom tanpa N, O-nya adalah opinion. Apa itu opinion? Opinion adalah adjektif yang menunjukkan pendapat tentang sesuatu atau seseorang. Contohnya, funny, beautiful, favorite, difficult, pretty, ugly, silly, and so on. Nah, kata-kata sifat itu merupakan kata sifat yang bersifat subjektif atau pendapat sendiri. Oke, karena pendapat bisa berbeda antara satu dengan orang yang lain, maka disebut dengan opinion. Oh, habis itu size ya. Nah, S yang pertama adalah size, the dimension. Adalah adjektif yang menunjukkan ukuran besar kecilnya sesuatu atau seseorang. Contohnya large, tiny, enormous, little, and so on. Oke, ukuran. Big, small, long. Oke. Selanjutnya adalah age. Adjektif yang menunjukkan umur sesuatu atau seseorang. Contohnya ancient, ancient itu kuno ya. New, baru, young, muda, old, tua, and so on. Oke, osa, sas. S selanjutnya adalah shape. Merupakan adjektif yang menunjukkan bentuk. Seperti tadi ya, heart shape. Kalau ini contohnya ada square, ada round, ada flat, ada rectangular, ada heart shape dan sphere, and so on. Masih banyak lagi. Osas sudah, sekarang com. Diawali dengan huruf C, yaitu color. Merupakan adjektif yang menunjukkan warna. Oke, sudah sangat jelas ya. Oke, com, color, color, C-O, com. Kemudian M-nya apa, Mem? M-nya adalah material. Merupakan adjektif yang menunjukkan materi membentuk suatu benda. Contohnya wooden, berasal dari kayu, metal, perak, cotton, itu katun, paper, itu kertas, stone, itu batu. Oke. Yang terakhir adalah purpose. Adalah adjektif yang menunjukkan tujuan atau kegunaan benda. Seringkali berupa gerund atau verb ing. Contohnya sleeping bag. Oke, tas untuk tidur, ya kan? Kegunaannya yaitu untuk tidur. Baking pan. Panci untuk memanggang. Nah, gunaan panci itu adalah untuk baking. Watering can. Can itu ceret untuk atau tempat untuk watering, untuk menyiram. Jadi untuk fungsinya untuk menyiram, and so on. Oke, dari urutan 8 adjektif yang baru kita bahas, tidak harus digunakan semua ya. Kalau hanya ingin menggunakan 2 adjektif boleh saja, tetapi urutannya harus disesuaikan dengan osaskom itu tadi ya. Contohnya, a good looking young
boy. A good looking young boy. Kalau kamu mau nyusun dengan a young good looking boy, itu salah. Karena ingat-ingat dengan osaskom. Yang pertama adalah opinion atau good looking itu opinion. Baru dilanjutkan dengan age atau young itu tadi, umur. Kedua, contohnya kedua. A small red car. Kalau kamu menulis a red small car, itu jelas salah. Karena kita ingat urutan osaskom tadi. Small itu masuk ke size, red itu masuk ke color. Size dulu baru color, baru bendanya. Maka jadinya a small red car. Oke. Itu tadi penjelasan Memlina tentang menyusun kata-kata sifat yang menjadi deskripsi dari sebuah benda. Kalau kata sifatnya lebih dari satu yang mendeskripsikan benda, maka kita sebut dengan kita sebut dengan adjective phrase. Nah, untuk menyusun adjective atau menyusun kata sifat yang mendeskripsikan kata benda itu ada aturannya tadi ya, yang seperti Mamina sampaikan. Silahkan nanti dipahami kembali, diulang-ulang lagi. Kita lanjut. Alright, we are going to discuss number 15. Okay, number 15. The text is written to. Okay. Bacaan itu ditulis tujuannya apa? Kita lihat dulu judulnya. Dora introduced her sister Rima to her friends Ratna. So Rima and Ratna are new friends. And Dora introduced Rima to Ratna. Ratna to Rima. Okay. Let's read the conversation. Ratna, this is my sister Rima. Oh, hi Ratna, it is very nice to meet you. Nice to see you too, Rima. You know, Rim, Ratna is the best student in my class. Wow, great, you are lucky girl, Ratna. You are also cute with your sweet smile and white skin. Everyone must love you. Not really, thank you, Rina. Of course, all friends like her. We often study together. I like studying with her because she is helpful and able to understand my problem. Thanks, Dora. Nah, the correct answer is D. Oke, perhatikan percakapan lebih banyak mendeskripsikan tentang Ratna kepada Rima. Walaupun tujuan awalnya adalah mengenalkan Rima kepada Ratna. Kita cek, mulai percakapan keempat, Dora dan Rima mendeskripsikan Ratna. Sehingga jawaban yang paling benar yang banyak dibahas itu adalah tentang D, yaitu introduce and describe. Nah, ya. Okay, next. At what time should Tia and Rosa contact Rama and Romi? Nah, it is the question about time. Yuk, let's check. It is afternoon. Ingat, ada kata afternoon di situ. Rama and Romi are waiting for their friends' WA message. Rama said, Romi, what time is it? It is 2 o'clock. What happened to Tia and Rosa? Why don't they contact us? They said they want to send a message at 1:30. Okay, I will contact them first then. Oke, jadi Rama dan Romi menunggu message atau pesan dari Tia dan Rosa. Yuk, jawaban yang paling tepat. What time should Tia and Rosa kontak Rama and Romi? Jam berapa seharusnya Tia dan Rosa menghubungi Rama dan Romi? Seperti di dalam percakapan ada kalimat they said they want to send a message at 1:30. Nah, yang cocok dengan 1:30 adalah yang C. Tia and Rosa should send a message at 1:30. A half artinya 30 menit, past one artinya setelah jam 1. Jadi a 1:30 artinya 30 menit setelah jam 1 atau jam 1 lebih 30. Nah, kenapa menggunakan PM? Karena tadi kita lihat ada kalimat it is afternoon ya. Nah, karena afternoon menggunakan PM. PM adalah waktu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, melihat konteks percakapannya tadi ada kata-kata it is afternoon, maka percakapan itu terjadi di siang hari. Very good. Okay, let's see. Yeah, is one. Option for numbers 20. Yuk, let's see the numbers 20.
My father does not blah 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 on Saturdays. Nah, jawaban yang betul adalah A. Work. Kenapa tidak works atau to work atau working man? Nah, kalimat di atas disebut kalimat present tense. Kalimat yang ditanyakan yang berbentuk present tense tadi adalah my father does not blah 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 on Saturdays. Perhatikan kata does not, student. Kata does not adalah kata bantu yang menjadikan kalimat tersebut negatif. Jika kalimat present tense berbentuk negatif dan menggunakan kata bantu does, maka kata kerja yang dipakai adalah verb 1. Nggak boleh ditambah-tambahi berarti hanya work saja. Jawabannya adalah A. Nah, next. Option for number 21. Let's read number 21. We wear our mask and blah 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 wash our hands to keep them clean. Jawaban yang tepat adalah B, often, yang artinya sering. Jika dipahami kalimatnya, we wear our mask and blah 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 wash our hands to keep the clean. Maksudnya, kami memakai masker kami dan bla 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 mencuci tangan kami untuk menjaga mereka tetap bersih. Nah, dari pemahaman kalimat tersebut kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah often atau artinya sering. Yuk kita pahami pilihan yang lain. Seldom artinya kadang-kadang, rarely artinya jarang, never artinya tidak pernah. Oke, yuk next. Hello my friends, I am Ahmad. I want to tell you about my father's morning activities on Saturdays. Yang ditanyakan nomor 22, langsung saja ke nomor 22 ya. My father and I blah 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 forget to maintain the health protocol. Jawaban yang paling tepat adalah D, student. Do not. Kalimat yang ditanyakan itu tadi udah Memina bacakan ya, yaitu bunyinya my father and I do not. Kalau jawabannya do not, berarti do not-nya kita sisipkan di situ dulu. My father and I do not forget to maintain the health protocol. Kalimat tersebut adalah kalimat simple present loh, student, yang subjeknya adalah my father and I. Karena jumlahnya 2 orang, lebih dari 1, maka untuk menyebutkan kalimat negatif menggunakan kata bantu do not. My father and I do not. Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu semua soal-soal yang menurut Memlina harus dijelaskan ulang agar kamu bisa lebih paham dan bisa lebih mempersiapkan diri untuk remedial test habis ini. Alright student, don't forget to study more and more. Jangan lupa untuk belajar terus berulang-ulang. Even though we are in the pandemic situation and we study using online, but I hope you will be succeeded, okay, to solve the question in PAT and so on. Walaupun kita belajar dalam kondisi pandemi dan belajar secara online, Memina tetap berdoa agar kalian semua mendapatkan kesuksesan dalam pembelajaran di kelas 7. Okay. After this, please prepare yourself to remedial test, okay? Yes, before you prepare yourself for immediate remedial test, you can play one more time, 2 times, 3 times. Okay, mengulang-ulang lagi materi yang Memlina sampaikan di dalam video ini agar bisa lebih siap dalam menghadapi remedial PTS 2. Okay, don't forget to wash your hands to keep your cleanliness, stay away from the crowd, okay? Stay healthy student, tetap sehat ya. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.